Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik tentang teknologi infrastruktur TI dengan subtopik tata kelola dan cloud computing. Dunia sistem TI saat ini terus-menerus dipenuhi dengan teknologi dan konsep baru yang terus berkembang. Beberapa di antaranya adalah konsep dan perubahan TI yang dengan cepat menjadi praktek yang diterima umum. Teknologi ini mengubah cara berpikir dalam membangun dan mengelola sistem TI dan proses pendukungnya. Misalnya, salah satunya adalah mengenai komputasi awan atau cloud computing sebagai sebuah konsep yang berkaitan dengan penggunaan internet, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Beberapa manfaat aplikasi dalam lingkungan komputasi awan atau cloud computing. Yang pertama, mengurangi biaya infrastruktur karena sentralisasi. Dengan adanya aplikasi TI di awan atau di cloud, tidak perlu mempertahankan tingkat yang sama dari proses manajemen perubahan perangkat lunak dan kontrol lain untuk aplikasi tersebut di cloud. Yang kedua, peningkatan kapasitas beban puncak. Di sini penyedia cloud harus menyediakan server sistem TI yang sangat besar dengan kapasitas yang sangat besar. Kapasitas beban operasi komputer hampir tidak terbatas, misalnya seperti Amazon atau Google. Yang ketiga, kinerja sistem yang konsisten dipantau oleh penyedia layanan. Di sini penyedia cloud memiliki kemampuan untuk memantau semua layanan TI yang disediakan oleh vendor cloud dan pengguna yang signifikan. Akibatnya, penyedia harus memiliki alat pemantauan untuk menyediakan perbaikan proses sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ketahanan aplikasi dan layanan TI. Di sini, penyedia cloud telah mencerminkan solusi yang dapat digunakan dalam skenario bencana, serta untuk penyiimbangan muatan lalu lintas atau traffic. Misalnya di sini, apakah ada bencana alam yang membutuhkan situs di area geografis yang berbeda atau hanya lalu lintas yang padat? Penyedia cloud biasanya akan dilengkapi. Inilah 4 manfaat aplikasi dalam lingkungan cloud computing. Berikut ini adalah 3 model pengiriman dalam komputasi awan. Yang pertama adalah Software as a Service atau SaaS. SaaS merupakan layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan penyedia layanan, mengelola platform dan infrastruktur yang menjalankan aplikasi tersebut. Yang kedua, Platform as a Service atau PaaS. PaaS merupakan layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan pengembang, fokus pada aplikasi yang dibuat tanpa memikirkan tentang pemeliharaan platform tersebut. Yang ketiga, Infrastructure as a Service atau IaaS. Di sini IaaS merupakan layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan. Dengan menggunakan komputasi awan atau cloud computing, mengubah
cara banyak perusahaan membangun dan menggunakan aplikasi TI. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses login. Penerapan komputasi awan atau cloud computing saat ini sudah banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT atau TI terkemuka di dunia. Misalnya Google, Microsoft, Salesforce, Zoho, dan lain-lain. Seperti pada gambar ini. Berikut ini adalah beberapa masalah utama tata kelola TI dan jaminan komputasi awan atau cloud computing. Yang pertama adalah transparansi. Di sini penyedia layanan cloud harus dapat menunjukkan keberadaan kontrol keamanan yang efektif dan kuat, memastikan pelanggan bahwa informasi mereka diamankan dengan baik dari akses, perubahan dan penghancuran atau pengerusakan yang sifatnya tidak sah. Yang kedua, privasi. Penyedia layanan komputasi awan harus memberikan jaminan bahwa kontrol privasi yang ada akan mencegah, mendeteksi, dan bereaksi terhadap pelanggaran secara tepat waktu dengan jalur komunikasi yang kuat dan teruji secara berkala. Yang ketiga, kepatuhan. Untuk mematuhi berbagai hukum, peraturan, dan standar yang berlaku, mungkin ada kekhawatiran tentang komputasi awan atau cloud computing bahwa data mungkin tidak disimpan di satu tempat dan mungkin tidak dapat diambil dengan mudah. Sangat penting untuk memastikan bahwa jika data diminta oleh pihak berwenang, maka data dapat diberikan tanpa mengorbankan informasi lain. Saat menggunakan layanan cloud, harus ada jaminan bahwa perusahaan dapat memperoleh informasinya saat diperlukan, atau bahwa penyedia layanan dapat mengklaim hak untuk menahan informasi dari pihak berwenang. Yang keempat, arus informasi lintas batas. Dengan informasi yang dihasilkan oleh cloud yang berpotensi disimpan di mana saja di cloud, lokasi fisik informasi dapat menjadi masalah. Lokasi fisik menentukan yurisdiksi dan kewajiban hukum. Dan yang kelima, sertifikasi. Penyedia layanan komputasi awan atau cloud computing harus memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa mereka melakukan hal yang benar, karena nanti akan dilakukan audit oleh pihak ketiga atau pihak independen, di mana laporan dari auditor layanan tersebut akan menjadi bagian penting dari program jaminan penyedia layanan komputasi awan atau cloud computing. Inilah 5 masalah utama tata kelola TI pada komputasi awan. Berikut ini adalah penyedia layanan setidaknya menawarkan jaminan komputasi awan atau cloud computing pada 3 bidang. Yang pertama adalah event. Di sini penyedia layanan harus secara teratur mendokumentasikan dan mengkomunikasikan perubahan dan faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan sistem SOA atau Service Oriented Architecture.
di mana SOA ini adalah suatu teknologi arsitektur pengembang perangkat lunak dengan pendekatan layanan yang memungkinkan hubungan dan pertukaran data atau informasi antar bagian menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah log. Penyedia layanan harus memberikan informasi yang komprehensif tentang aplikasi SOA atau Service Oriented Architecture perusahaan dan lingkungan runtime-nya. Yang ketiga, monitoring. Di sini dalam melakukan pengawasan apa yang diperlukan oleh penyedia cloud secara wajar untuk menjalankan fasilitasnya. Tim manajemen yang bertanggung jawab atas tata kelola TI komputasi awan, di mana perusahaan harus mendapatkan jaminan di beberapa area berikut ini. Yang pertama adalah akses pengguna yang memiliki hak istimewa. Di sini penyedia layanan cloud harus memberikan informasi dan jaminan menyeluruh tentang orang-orang yang mengelola data dan sistem perusahaan di cloud. Penyedia layanan harus memberikan informasi khusus tentang perekrutan dan pengawasan administrator yang memiliki hak istimewa dan kontrol atas akses mereka. Yang kedua, kepatuhan terhadap peraturan. Di sini penyedia layanan komputasi awan harus memberikan informasi terperinci tentang kebijakan tata kelola keamanannya, serta melaporkan hasil audit eksternal dan sertifikasi keamanan terkini. Selain itu, harus setuju untuk memperbarui perusahaan tentang kegiatan ini secara teratur. Yang ketiga adalah lokasi data. Di sini saat perusahaan menggunakan cloud untuk data dan sistem utama, perusahaan mungkin tidak tahu persis di mana data di hosting, bahkan di negara mana. Karena undang-undang kepemilikan data, penyedia layanan cloud harus mengidentifikasi yurisdiksi spesifik tempat mereka akan menyimpan dan memproses data perusahaan. Penyedia layanan juga harus membuat komitmen kontrak untuk mematuhi persyaratan privasi lokal atas nama pelanggannya. Yang keempat adalah pemisahan data. Di sini data di cloud biasanya berada di lingkungan bersama data dari pelanggan yang lain. Penyedia cloud harus memberikan informasi terperinci tentang apa yang sedang dilakukan untuk memisahkan data saat tidak digunakan, dan juga harus memberikan bukti bahwa skema enkripsi mereka dirancang dan diuji oleh spesialis berpengalaman. Kecelakaan enkripsi dapat membuat data benar-benar tidak dapat digunakan dan bahkan dapat mempersulit ketersediaan. Yang kelima adalah pemulihan atau recovery. Di sini, meskipun perusahaan tidak mengetahui lokasi data yang disimpan di cloud, penyedia cloud harus mendokumentasikan apa yang akan terjadi pada data dan layanan perusahaan jika terjadi bencana. Penyedia layanan harus memberikan bukti, termasuk hasil pengujian, bahwa metode pemulihan mereka akan mereplikasi data dan infrastruktur aplikasi di banyak situs.
Layanan harus menegaskan apakah layanan tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan lengkap dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang keenam adalah dukungan investigasi. Di sini investigasi aktivitas yang tidak pantas atau ilegal mungkin dilakukan dalam komputasi awan atau cloud computing. Layanan cloud sangat sulit untuk diselidiki karena login dan data untuk banyak pelanggan mungkin ditempatkan bersama dan mungkin juga tersebar di kumpulan host dan pusat data yang selalu berubah-ubah. Penyedia layanan harus memberikan komitmen kontraktual untuk mendukung bentuk investigasi tertentu, bersama dengan bukti bahwa vendor telah berhasil mendukung aktivitas tersebut. Dan yang ketujuh, viabilitas jangka panjang. Di sini suatu perusahaan tidak memiliki jaminan bahwa penyedia komputasi awannya tidak akan pernah bangkrut atau diakuisisi dan ditelan atau diambil oleh perusahaan yang lebih besar. Namun perusahaan harus mendapatkan jaminan dari penyedia cloud-nya bahwa datanya akan tetap tersedia, bahkan setelah peristiwa tersebut. Setiap penyedia layanan harus memberikan jaminan bahwa pengguna akan mendapatkan kembali datanya dalam format yang dapat mereka impor ke dalam aplikasi pengganti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.